Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Trisnawati Suni, NPM 31210003, semester 3 kelas A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Timor. Di video kali ini, saya akan menjelaskan kembali capaian pembelajaran yang telah saya baca. Capaian pembelajaran bahasa Indonesia yang akan saya jelaskan di sini adalah capaian pembelajaran pada fase D. Pada fase D ini, atau lebih tepatnya pada tingkatan sekolah menengah pertama atau MTS, bisa juga paket B. Pada fase D, peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan, konteks sosial, dan akademis. Peserta didik mampu memahami, mengolah, dan menginterpretasi informasi paparan tentang topik yang beragam dan karya sastra. Peserta didik mampu berpartisipasi aktif dalam diskusi, mempresentasikan dan menanggapi informasi non-fiksi dan fiksi yang dipaparkan. Peserta didik menulis berbagai teks untuk menyampaikan pengamatan dan pengalamannya dengan lebih terstruktur dan menuliskan tanggapannya terhadap paparan dan bacaan menggunakan pengalaman dan pengetahuannya. Peserta didik mengembangkan kompetensi diri melalui berbagai teks untuk penguatan karakter. Capaian pembelajaran dalam beberapa elemen juga akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, elemen menyimak. Peserta didik mampu menganalisis dan memaknai informasi berupa gagasan, pikiran, arahan, atau pesan yang tepat dari berbagai jenis teks, baik non-fiksi maupun fiksi, dengan audiovisual dan aural dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar bicara. Peserta didik juga mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai informasi dari topik aktual yang didengar. Yang kedua, elemen membaca atau memirsa. Peserta didik memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dari berbagai jenis teks, misalnya teks deskripsi, narasi, puisi, eksplanasi, dan eksposisi dari teks visual dan audiovisual untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Peserta didik juga dapat menginterpretasi informasi untuk mengungkapkan simpati, kepedulian, empati, atau pendapat pro dan kontra dari teks visual dan audiovisual. Yang ketiga, elemen berbicara dan mempresentasikan. Peserta didik mampu menyampaikan gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan untuk tujuan pengajuan usul, pemecahan masalah, dan pemberian solusi secara lisan dalam bentuk monolog dan dialog, logis, kritis, dan kreatif. Peserta didik juga dapat menggunakan ungkapan sesuai dengan norma kesopanan dalam berkomunikasi. Selain itu, peserta didik juga mampu menentukan dan menyajikan ungkapan simpati, empati, peduli, perasaan, dan penghargaan dalam bentuk teks informatif dan fiksi melalui teks multimedia. Elemen yang terakhir yaitu menulis. Peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Peserta didik mampu menggunakan dan mengembangkan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan untuk menulis. Peserta didik juga mampu menyampaikan tulisan berdasarkan fakta, pengalaman, dan imajinasi secara indah dan menarik dalam bentuk prosa dan puisi dengan menggunakan kosakata secara kreatif. Sekian capaian pembelajaran bahasa Indonesia fase D yang dapat saya jelaskan di video ini. Sekian dan terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.